Yang keempat, sebelum masuk Ramadan kita mesti membersihkan hati dan jiwa kita. Apalagi kita ni baru selesai pemilu. Ada yang coblos nomor 1, ada yang coblos nomor 3, yang banyak mencoblos nomor 2. Dan terjadi gesekan-gesekan. Tentu agak memercikkan panas api sikit nak Ramadan ini selesai semua. Jangan diulang-ulang juga lagi 3, 2, 1, 1, 2, 3. Panas kita nanti jadi. Kalau panas terbawa bulan Ramadan, nanti terbakar pahala puasa kita. Kalau dosa dibakarnya tak apa-apa. Ini yang dibakarnya pahala. Atau umpamanya kemarin ada keluarga kita yang caleg, teman kita yang caleg, kita sosialisasikan ke sini. Tahu-tahu tak terpilih, tersinggung hati kita. Bawa ke sini tak dipilih sampai hati lah, habis itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tanpa terkecuali siapapun kita tentu punya keinginan dan cita-cita. Bisa jadi sangat banyak keinginan dan cita-cita kita tersebut. Maka pastikan keinginan dan cita-cita kita yang paling tinggi, dan jangan sampai ada yang lebih tinggi daripada itu, ialah masuk ke dalam surga. Itulah cita-cita kita yang paling tinggi. Kalau nanti tercapai cita-cita kita ini, inilah orang yang sukses kata Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak tercapai, inilah kegagalan yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran 185, "Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh inilah orang yang sukses. Sungguh inilah orang yang beruntung. Siapapun kita, suatu saat nanti pasti mati. Kiamat pasti datang. Di akhirat hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Apabila nanti kita di akhirat masuk neraka, walaupun kita di dunia terhormat, tak ada guna. Tapi kalau di akhirat kita masuk surga, walaupun kita di dunia bukan siapa-siapa, ini orang beruntung. Jadi keuntungan dan kerugian ukurannya oleh Allah Ta'ala adalah akhirat, tempat kita di sana, surga atau neraka. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, hari ini Ahad 22 Sya'ban. Kurang lebih 7 hari ke depan, jika Allah izinkan, bertemulah kita dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ketika nanti umur panjang, badan sehat, bertemu kita dengan Ramadan, maka Ramadan peluang emas, kesempatan besar untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut. Ramadan inilah tempatnya. Apa alasannya? Yang pertama, hadis riwayat Imam An-Nasai. Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Kalau amalan itu aku kerjakan, Allah mudahkan aku untuk masuk surga." Maka Rasulullah SAW menjawab, dan jawaban Rasulullah bukan hanya untuk Abu Umamah, untuk kita semua jemaah, bahkan untuk semua umatnya. Apa jawaban Rasul? "Alaika bis-shaum fa innahu la mislalah." Abu Umamah, kalau engkau ingin mudah ke surga, maka berpuasalah. Sesungguhnya kata Rasulullah, tak ada yang bisa menyamai dan menandingi puasa. Setelah mendengar hadis ini, jarang dapur Abu Umamah itu berasap.
Kalau berasap dapurnya, berarti ada tamu yang datang yang dia sedang melayaninya. Artinya, jangankan bulan Ramadan, di luar Ramadan pun dia rajin berpuasa. Tentu yang dimaksud di luar Ramadan, puasa Senin, Kamis, 13, 14, 15. Mungkin dia puasa Nabi Daud alaihissalam, karena jarang terlihat oleh tetangganya dapur rumahnya itu berasap. Hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini kabar gembira buat kita semua. Ini kabar gembira. Apa kata Rasulullah SAW? Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailatin. Allah Ta'ala membebaskan hambanya dari neraka setiap malam di sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir Ramadan, ada hamba-hamba ini yang Allah Ta'ala catat bebas dari api neraka. Artinya di akhirat dia bakalan tidak masuk neraka, tapi dijamin masuk surga. Itu hanya ada di bulan Ramadan, tak ada di bulan lain. Dan kesempatan itu lumayan lama, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Semoga semua jemaah, termasuk penceramah, khusus kita yang hadir di subuh ini, termasuklah hendaknya hamba-hamba yang Allah Ta'ala bebaskan tidak masuk ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Allah masukkan kita ke dalam surga. Hadis yang ketiga, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Ufatil jannah bil makari wa ufatil nar bis syahwat. Jalan ke surga itu nafsu tak suka. Tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, jalan ke neraka nafsu suka. Maka bulan Ramadan dengan puasa, seseorang insya Allah bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan syahwatnya. Itulah hakikat puasa. Maka barang siapa yang bisa mengendalikan dirinya dari godaan syahwat dan nafsu, maka balasannya adalah surga. Cara yang paling ampuh untuk mengendalikan syahwat dan nafsu itulah Ramadan, yang di dalamnya didominasi oleh ibadah puasa. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Namun sebelum ceramah ini saya lanjutkan, mohon maaf, saya mau bertanya sama jemaah. Jemaah ini serius tak masuk surga ini? Serius. Mana tahu tak serius? Serius jemaah ya? Pasti serius. Cuma saya bertanya tuh untuk ngilang-ngilang ngantuk ya. Lalu apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan? Semoga cita-cita kita untuk masuk surga tercapai lewat Ramadan tahun ini. Pertama, menjelang Ramadan yang tinggal kurang lebih seminggu lagi, sering-sering berdoa. Doa kita itu diiringi dengan niat yang jujur dan ikhlas di dalam hati. Allah tahu isi hati kita jemaah. Allah tahu doa kita jujur atau tidak. Kalau kita benar-benar berdoa, jujur dalam berdoa, benar-benar berniat, ikhlas dan jujur dalam berniat, insya Allah sampai nanti kita ke bulan Ramadan, Allah mudahkan kita. Allah mudahkan kita. Allah tolong kita untuk sampai kepada tujuan kita. Lalu apa doanya? Ini sebagai ulang-ulang kaji. Yang pertama, doa ini adalah doa orang-orang soleh generasi tabi'in dahulu. Doanya begini: Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bahasa kitanya seperti ini:
antarkan aku ke bulan Ramadan ya Allah. Pertemukanlah aku dengan Ramadan. Terima semua amal-amalku di bulan Ramadan. Doa ini dibaca dulu oleh mereka 6 bulan sebelum Ramadan. Bayangkan semangatnya mereka. Masih setengah tahun Ramadan itu, mereka sudah berdoa siang malam untuk bertemu Ramadan. Siang malam 6 bulan. Maka jangan sampai kita seminggu lagi Ramadan belum lagi kita tunjukkan ke Allah semangat nak bertemu. Belum lagi kita berdoa ke Allah. Sementara mereka 6 bulan siang malam berdoa ke Allah. 6 bulan itu dari bulan Rabiul Awal mulainya lagi itu. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Yang kedua, doa Rasulullah SAW, riwayat Ahmad. Kalau doa ini sering kita dengar setelah sholat, dipimpin oleh imam kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahasa kitanya, berkati kami ya Allah di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Doa ketiga, juga doa dari Rasulullah, riwayat Imam Tirmizi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, semoga bulan Ramadan yang datang ini, bulan Ramadan yang kami berada di dalamnya, membawa keberkahan, membawa kekuatan iman, kesehatan, keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhan engkau wahai bulan Ramadan Allah. Jadi 3 doa ini atau salah satu di antaranya sebanyak-banyaknya kita mohonkan kepada Allah sampai nanti masuk bulan Ramadan. Jemaah, orang yang sudah meninggal, baik yang meninggal lama atau yang meninggal baru, yang sekarang mereka sudah ada dalam alam barzakh, apa keinginan mereka yang sudah meninggal itu? Pulang ke dunia. Taatkah mereka, tak taatkah mereka, sama. Semua ingin pulang ke dunia. Yang tak taat untuk taat. Yang sudah taat mengapa pulang menambah taat? Adakah ayat menyebutkan orang yang sudah mati itu mau pulang? Ada. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Ya Tuhan, pulangkan aku ke dunia, aku ingin beramal saleh. Itu surah Al-Mu'minun itu 99 dan ayat yang ke-100. Ternyata orang yang sudah meninggal itu keinginan mereka untuk pulang ke dunia bertambah kuat kapan? Bulan Ramadan. Tak percaya jemaah? Meninggal nanti. Buktikan sendiri yang saya sampaikan ini. Cuma ialah saya tak bisa tanya sama jemaah tak bisa lapor ke saya. Mungkin nanti saya telepon jemaah, iyo nak kali ke dunia bulan Ramadan, iyo Pak Ustaz, tak bisa. Apa kata Imam Ibnu Jauzi tentang ayat ini? Ini kata dia, wallahi lau qila li ahli kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Demi Allah, orang yang dalam kubur itu ketika ditanya, apa inginmu? Mereka pasti menjawab, ingin pulang ke dunia, bertemu Ramadan, dapat sehari jadilah. Ingin pulang ke dunia untuk bertemu Ramadan walau sehari. Jadi kalau orang yang sudah mati saja semangat ingin pulang ke dunia, terlebih-lebih bulan Ramadan, kita yang hidup wajib lebih semangat untuk bertemu Ramadan. Buktikan semangat kita dengan doa yang sering kita sampaikan ke Allah,
dan niat yang hebat di dalam hati, jujur dan ikhlaslah. Allah akan mudahkan nanti. Ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Kata Rasulullah, siapa yang berniat, bertekad untuk melakukan suatu amalan tetapi tak jadi dia melakukannya, kepadanya Allah telah tulis hasanatan kamilatan, pahala yang sempurna. Dia berniat untuk melakukan amal tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Mungkin sakit atau dia meninggal dunia. Umpamanya nanti kita ini umur sampai ke Ramadan tapi badan tak sehat, bisa jadi. Atau kita meninggal sebelum Ramadan. Tapi sebelum Ramadan ini doa kita dahsyat, niat kita ikhlas, jujur. Maka berdasarkan hadis ini, pahala sudah ditetapkan oleh Allah. Namun permintaan kita semua adalah umur sampai badan sehat. Ada kisah jemaah. Kisah ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Perawi kisah ini siapa? Ahmad dan Imam An-Nasai dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini kita tahu satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana kisahnya? Ada 2 orang lelaki dari suku Badiyi masuk Islam, tapi tak disebut namanya, cuma disebut sukunya. Singkat cerita, setelah masuk Islam, si A ini taat, si B kurang taat. Si A yang taat ini kita maksud semua amalan baik wajib bahkan sunat dia kerjakan, itu taat. Si B dia cuma melakukan yang wajib saja, sering meninggalkan yang sunat. Kemudian si A ini sudahlah taat, matinya mati syahid. Mati syahid. Meninggallah si A yang taat ini mati syahid. Si B masih hidup 1 tahun bertemu dengan Ramadan. Tapi waktu masuk Ramadan dia semangat beribadah. Kaum muslimin, kaum muslimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kedua-duanya meninggal dunia. Maka pada suatu malam, sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah yang sudah dijamin surga untuknya bermimpi dengan 2 lelaki ini. Apa mimpi dia? Mereka bertiga sama-sama berada di depan pintu surga. Jadi mau masuklah lelaki yang taat yang mati syahid ini, belum dibolehkan oleh malaikat penjaganya. Siapa malaikat penjaganya? Ridwan. Tiba-tiba lelaki yang kurang taat tadi, tapi dia bertemu dengan Ramadan, begitu mau masuk dipersilakan oleh malaikat penjaganya. Lama pula setelah itu baru yang taat dan mati syahid tadi dipersilakan masuk. Lalu kaum muslimin pagi hari bangun tidur teringat mimpi. Apa mimpinya tadi? Yang kurang taat duluan masuk surga, yang taat bahkan mati syahid kok belakangan masuk surga. Dia cerita-ceritalah sama sahabat, tapi tak juga dapat penjelasannya. Langsung dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidur tadi malam dan bermimpi. Apa mimpimu? 2 lelaki yang dulu masuk Islam tinggal bersamaku, alhamdulillah masuk surga 2-2. Tapi ya Rasulullah, yang taat dan mati syahid itu masuk belakangan. Yang kurang taat tapi dia bertemu Ramadan, dia masuk surga duluan. Rasul taklah kaget betul mendengar cerita mimpi sahabat ini. Cuma apa kata Rasulullah? Kenapa kau heran dari Thalhah? Kan yang
kurang taat ini umurnya lebih panjang setahun, dan ingat dia bertemu dengan Ramadan. Nah, itu catatan. Dia bertemu dengan Ramadan, kata Rasulullah. Jadi kalau bertemu Ramadan mengapa? Okelah, kita ungkapkan sedikit. Satu, dia dapat Lailatul Qadar. Berapa amalan kita malam Lailatul Qadar diberi balasan oleh Allah? Selama 83 tahun amal yang semalam itu. Jadi maksudnya begini, apa varian amal kita malam itu, setiap variannya diberi balasan seperti melakukannya selama 83 tahun. Contoh nih, malam itu kita baca Quran. Baca Quran kita malam itu seperti kita baca Quran selama 83 tahun. Malam itu kita sholat berjamaah, balasannya seperti sholat berjamaah kita lakukan 83 tahun. Setiap amalan macam itu. Malam itu kita berzikir, zikir kita malam itu diberi balasan seperti berzikir selama 83 tahun. Berapa jenis amalan kita malam itu, masing-masingnya seperti kita melakukan selama 83 tahun. Itu baru satu Lailatul Qadar. Belum lagi tarawih malam pertama sampai malam terakhir. Apa balasan tarawih? Siapa yang salat bersama imam, man sallama al imam hatta yang sarifah, sampai selesai, nilainya sama seperti salat sepanjang malam. Dua baru itu, tarawih dengan Lailatul Qadar. Belum lagi infak sedekahnya, belum lagi memberi saudaranya berbuka, membawa takjil ke Ansarullah, belum lagi sholat berjamaahnya, tambah lagi dengan puasanya. Jadi wahai Tulha, dia ini bertemu Ramadan. Jadi kalau umur panjang, badan sehat, bertemu kita dengan Ramadan, semoga kita mendapatkan seperti yang didapatkan oleh sahabat Tolha tadi. Kalah yang mati syahid dibuat. Kenapa? Tidak. Karena dalam Ramadan ini berlimpah-limpah kebaikan. Maka untuk itu jemaah, serius mungkin kita berdoa, berharap ke Allah, semoga kita bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, itu langkah pertama, doa dan niat. Yang kedua, mengapa kita di bulan Ramadan ini nanti, kalau panjang umur, sehat badan, bertemu kita dengan Ramadan, jangan tunggu-tunggu lagi, termasuk tentunya si penceramah. Mengapa kita benar-benar meningkatkan ketaatan kita kepada Allah? Ini mohon maaf ya, tak ada bermaksud apa-apa, hanya Allah lah yang tahu. Tapi kalau saya tengok umur-umur jemaah nih, kayaknya ada Ramadan ini Ramadan terakhir begini. Tapi saya tak sebut nama lah. Dan saya tak pandang bapak itu dengan lama sekali pandang. Kita orang-orang saya agak nyanyi katanya. Bisa jadi kalau tengok umur lah. Tapi kan ibarat kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh, ya bang ya, yang mumbang jatuh. Tapi yang memang dulu jatuh, yang tua-tua lah. Jadi ada saya tengok umur-umur yang Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir. Jadi apa maksudku saya? Saya bukan menakut-nakuti, tapi semangat. Kalau saya boleh bertanya sama jemaah, hari apa hari terbaik untuk berubah jadi orang baik? Hari apa? Ada jemaah yang tahu? Tak ada. Wah, ini cocok dari jemaah Ustaz Beralim. Namanya hari. Oh gitu. Patutlah. Hari terbaik untuk kita berubah menjadi baik hari apa ya?
Sekarang gini lah, biarlah saya bertanya, saya menjawab. Hari terbaik untuk kita berubah menjadi lebih baik adalah sehari sebelum mati. Hari apa? Sehari sebelum mati. Tentu cuma nanya, kapan kita mati Pak Ustaz? Mana saya tahu? Tapi Ustaz bilang tadi sehari sebelum mati. Sementara kita tak tahu hari apa kita mati. Jawabannya adalah jadikan setiap hari itu bagaikan sehari sebelum kematian kita. Berarti besok pagi kita matinya. Hari inilah hari terbaik untuk berubah jadi lebih baik. Bukan hari esok, enggak. Kan hari esok kita mati. Begitu juga nanti kalau bertemu Ramadan. Ramadan kapan terbaik agar tercapai cita-cita kita masuk surga? Ramadan besok ini. Bukan Ramadan tahun depan. Belum tentu. Jadi kalau panjang umur bertemu kita dengan Ramadan tahun ini jemaah, kita tingkatkan ketaatan kita. Mesti beda Ramadan dengan bulan lain. Mohon maaf. Kalau kita umpamanya tidak taat di bulan Ramadan, mustahil kita bisa taat di luar Ramadan. Itu mustahil. Kalau tak taat bulan Ramadan, mustahil bisa taat di luar Ramadan. Dan kalau kita tak taat bulan Ramadan, pertanyaan, kita nak nunggu bulan apa lagi? Nunggu bulan jatuh. Kapan bulan jatuh ya, Mak? Kiamat. Kalau kiamat, bulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh, langit berkeping-keping jatuh. Dan waktu itu makhluk mau taat semua. Iblis saja mau taat, tapi kalau bulan dah jatuh baru taat, tak laku lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi kita tingkatkan ketaatan kita di bulan Ramadan ini. Jangan berbahagia. Saya sering tanyakan sama jamaah, dan jamaah sini saya tak perlu tanya lagi. Kenapa? Saya dah tahu semua. Kita ini rata-rata Imam Syafi'i, mazhab kita jamaah ya Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i. Syafi'i itu tarawihnya kan 23 rakaat. Jadi kalau 23 rakaat masih Syafi'i juga. Masih Syafi'i. Syafi'i 23 nih. Anda lah pusat pindah mazhab dalam Ramadan ini pusat. Pindah mazhab dalam pusat. Dan rata-rata Syafi'i Pekanbaru kalau Ramadan pindah mazhab. Beda Syafi'i kampung. Kami sekampung dengan tuan imam kita. Itu kalau kampung kami masih 23 ya Pak. Asli Syafi'i. Tapi Syafi'i kota itu biasanya kalau Ramadan pindah semua. Pindah mazhab kepada 11 rakaat. Lalu apa maksud saya? Oke, tidak masalah kita tak ikut Syafi'i di solat tarawih yang 23 tadi. Pindah ke 11 karena dalilnya ada. Tapi yang 11 ini kita jaga baik-baik. Cara menjaganya macam mana? Mulai malam pertama sampai malam terakhir pastikan kita tarawih terus. Mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir ikut terus. Sudahlah 2-3 kita tinggalkan, 11 ini kita jaga baik-baik. Kita jaga baik-baik. Kalau kita jaga, mengapa Ustaz? Inilah maksud hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan, maksud itu qiyam Ramadan, termasuklah tarawih, Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana cara menjaganya yang ketiga? Pesankan ke imam kita. Cara menjaga pertama tadi full sebulan. Cara menjaga kedua full 11 rakaat. Cara yang ketiga pesankan ke imam kita. Panjang-panjangkan ayatnya sedikit. Jika perlu 1 juz 1 malam. Setuju ya Mak? Pucat kan? Pak Ustaz, ananda kami ijal tak apal Quran 30 juz Ustaz.
beli Quran tongkat yang besar itu, dan banyak saya tengok di masjid-masjid seperti itu. Karena jemaahnya ingin 30 juz tuntas sebulan, beli Quran besar, taruh di depan, boleh solat macam itu, boleh. Tapi saya tanya jemaah, setuju tak? Masa setuju kamu deh. Tapi cita-cita paling tinggi tadi nak masuk surga sesuai dengan usaha dan ikhtiar. Sekarang ginilah, Ustaz satu juz lagi lah Pak Ustaz. Jadi pokoknya agak panjang ayatnya. Enggak juga, oke, kita turunkan harga paling bawah. Bacalah Alhaakumut Takasur sampai qul huwallah. Kan itu biasanya ayat langganan kalau kita tarawih, Alhaakumut Takasur sampai qul huwallah. Tapi kita pesankan ke imam kita, bacanya lambat-lambatlah, usah cepat betul. Karena ada masjid begitu mau tarawih dia panggil imam itu, Pak Imam itu, apa Pak? Agak digas sedikit aja ya, agak digas sedikit. Berapa gasnya? 100 km per jam lah. Apa maksudnya? Dia suruh cepat. Sehingga katanya saya banyak tarawih di masjid itu paling enak tarawih. Kenapa gitu Pak? Cepat baca. Itu ternyata yang membuat dia enak. Ayatnya pendek, cepat pula. Tarawih itu artinya nyantai ya Mak. Usah cepat-cepat betul. Jangan Al-Fatihah itu satu nafas saja. Nampak awak imam tu ketika takbiratul ihram setelah baca iftitah dia narik nafas tu nampak sama. Karena di poster jemaah 100 km per jam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untung tak mati. Kenapa Ustaz bilang untung tak mati? Sikit nampasnya tinggal lagi. Sikit tinggal lagi. Jadi kaum muslimin, kita tingkatkan taat, itu namanya kuantitas. Kemudian ketaatan yang kita tingkatkan tadi, jaga kualitasnya. Seiring kuantitas dengan kualitasnya. Ingat, cita-cita kita nak masuk surga ya Pak. Dan saya yakin jemaah Ansarullah bisa. Ustaz kok yakin betul? Karena kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Ansarullah ini sebelum Ramadan udah melakukan latihan demi latihan, pemanasan demi pemanasan. Ini wajah-wajah yang tak sabar lagi menunggu Ramadan ini. Ini wajah-wajah yang tak sabar lagi. Artinya kalau bertemu Ramadan nanti tak terbayang sama saya. Memang luar biasa. Nampak wajah-wajah semangat. Dan nanti memang mengajarkan sebelum masuk Ramadan kita latihan. Karena Ramadan itu gelanggang. Di situ banyak jenis perlombaan. Ada nama perlombaannya tarawih, ada nama perlombaannya puasa, ada nama perlombaannya baca Quran, ada nama perlombaannya zikir, ada nama perlombaannya infak sedekah. Yang namanya berlomba ingin terjun ke gelanggang perlu latihan dulu. Kalau tidak nanti kalah. Kalah nanti. Orang profesional sebelum bertanding ke gelanggang dia latihan dulu. Jangankan di dunia agama, di dunia olahraga saja orang-orang profesional itu pakai prinsip tiada hari tanpa latihan. Coba tengok Cristiano Ronaldo, coba tengok Lionel Messi, coba tengok Lewis Hamilton, Marc Marquez, Valentino Rossi. Itu mereka punya prinsip tiada hari tanpa latihan. Begitu tanding, menang terus. Kenapa bisa menang waktu tanding? Sebab sebelum bertanding mereka bertungkus-tungkus. Nak beramal juga macam itu. Jangan tiba-tiba Ramadan nanti ikut tanding tapi tak pernah latihan. Babak penyisihan jatuh langsung. Tak sampai final. Tak dapat juara, tak berhadiah surga. Kenapa? Babak penyisian dah berjatuhan. Kenapa babak penyisian dah jatuh? Tak pernah berlatih. Tiba-tiba ikut tanding. Bola poli tak tahu, lapangan poli tak tahu, tiba-tiba tanding poli. Usahakan jempis, servis tak sampai. Nak masuk final, mana bisa? Babak penyisian dia jatuh. Kenapa? Tak
latihan. Dan Nabi juga latihan. Apa latihan Nabi? Di bulan Sya'ban Nabi itu mengapa? Di antaranya memperbanyak puasa. Yang ketiga sebelum Ramadan ini ini saya sering sampaikan ke jemaah saya dimanapun berada, dibikin rute perjalanan kita menuju surga di Ramadan ini. Bikin rute, bikin schedule. Cobalah tak percaya jemaah. Bikin schedule, bikin rute. Nih pengalaman jemaah yang sudah memestakan anak. Berapa sibuk kita demi hari sehari itu? Berapa lama sibuk kita? Sebulan. Catering mana, lauknya apa, kemudian tendanya di mana sewa, pelaminannya mana, kemudian setelah itu apa lagi, gedung mana, undangan harga berapa, yang diundang siapa saja, pokoknya stres mau pesta. Berapa duit habis? Maaf, ratusan juta untuk sehari. Ini untuk 30 hari kita tidak bersiap-siap dengan schedule jelas. Maaf, nanti pas hari H ya, tak jelas apa yang nak kita lakukan. Hari H pesta saja nak jelas yang nyambut jamu siapa, urusan organ siapa, urusan makan siapa, apalagi urusan nak masuk surga. Lebih jelas lagi programnya. Atau jamaah nak jalan ke Sumbar. Kalau jamaah nak jalan ke Sumbar, pasti jamaah bikin rute perjalanan. Jam sekian sini, jam sekian sini, pasti dibuat itu. Lalu dicatat bus pariwisata. Berangkatlah kita. Serahkan rute tadi ke supir. Supir nak nanya lagi, kenapa udah jelas rute itu? Sehingga dia tahu gas, dia tahu ngerem, dia tahu untuk memutarkan setirnya. Itulah dasar dia menginjak rem, menginjak gas. Tapi coba rutenya tak ada. Penumpang dah naik semua. Lalu bertanya supir, kemana kita bu? Kemana kita pak? Ada serah lah. Mana sampai lah. Gas dia kaki kau, rem kaki kau, yang megang setir kau. Nak kemana kita? Terserah. Kemana sampai lah gitu? Tak sampai. Kenapa tak sampai? Tak jelas rutenya. Kita ini nak masuk surga jemaah. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Khusus maaf nih kita yang punya anak dan cucu usia sekolah. Ini pengalaman kami Ustaz. Setiap pulang subuh Ramadan, itu Arifin Ahmad bahkan Jalan Subrantas itu ramai sama anak-anak kita. Semoga bukan anak kita. Apa maksud saya? Lebih nakal pula sebagian anak di bulan Ramadan dibandingkan luar Ramadan. Di luar Ramadan tak banyak mereka di Arifin Ahmad sana. Di luar Ramadan tak banyak mereka di Jalan Subrantas. Begitu bulan Ramadan penuh Subrantas, penuh Jalan Arifin Ahmad. Semoga tidak menimpa anak-anak kita. Maka disiplinkan ibadah anak kita dan disiplinkan ibadah kita di Ramadan ini dengan cara macam mana? Sebelum masuk Ramadan briefing meeting. Jadi bukan hanya panitia Ramadan masjid saja, panitia Ramadan di rumah kita juga. Kumpulkan anak-anak kita, kumpulkan cucu-cucu kita, kumpulkan istri-istri kita. Yang banyak istri, yang satu istrinya usah kumpulkan pula istri orang. Mana tahu ada bapak-bapak yang 3 istrinya 4. Kumpulkan. Setelah kumpulkan mengapa Ustaz? Bicarakan di keluarga kita Ramadan tahun ini. Apa alasannya Ustaz? Tadi saya baca hadis, setiap malam ada orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Semoga juga keluarga kita. Saya sering sampaikan, ambil pena satu, catat butir-butir amal kita lengkap dengan jam-jamnya. Jam 3 bangun sholat tahajud sampai jam 3.30 ini contoh. Jam 3.30 istighfar, karena waktu sahur istighfar favorit. Kemudian jam 4 sampai 4.30 kita makan sahur. Kemudian 4.30 sampai jam 5 siap-siap pergi ke masjid. Begitu terus sampai sahur lagi. Sepakati dengan anak kita. Sepakati nak,
sepakat nih, sepakat. Ditulis cantik-cantik, ditempel di rumah. Itulah pedoman keluarga kita Ramadan tahun ini. Insya Allah disiplin keluarga ini. Jadi kita nengok itu aja lagi. Oh jam sekian saya istirahat tidur nih. Jam sekian masak. Jam sekian. Kalau begitu Masya Allah enak ya Pak. Itu yang saya maksud rute perjalanan menuju ke dalam surga. Yang keempat, sebelum masuk Ramadan kita mesti membersihkan hati dan jiwa kita. Apalagi kita ini baru selesai pemilu. Ada yang coblos nomor 1, ada yang coblos nomor 3, yang banyak mencoblos nomor 2. Dan terjadi gesekan-gesekan. Tentu agak memercikkan panas api sedikit. Nak Ramadan ini selesai semua. Jangan diulang-ulang juga lagi 3, 2, 1, 1, 2, 3. Panas kita nanti jadi. Kalau panas terbawa bulan Ramadan, nanti terbakar pahala puasa kita. Kalau dosa dibakarnya tak apa-apa. Ini yang dibakarnya pahala. Maka sebelum masuk Ramadan itu semua habis. Pamannya jemaah Rasulullah ini banyak yang coblos nomor 2. Makanya nomor 2 menang. Yang coblos nomor 1 biasa-biasa. Habis cerita itu semua. Tak ada lagi dibawa ke dalam bulan Ramadan. Karena kalau dibawa ke Ramadan di korban puasa kita. Atau umpamanya kemarin ada keluarga kita yang caleg, teman kita yang caleg, kita sosialisasikan ke sini. Tahu-tahu tak terpilih, tersinggung hati kita. Dah bawa ke sini tak dipilih sampai hati lah, habis itu semua. Karena kalau terbawa dalam bulan Ramadan, korban nanti puasa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian orang yang kita membersihkan jiwa untuk masuk Ramadan siapa Ustaz? Orang terdekat kita. Rumah, tetangga, keluarga. Karena kadang-kadang kita nih grup WA 1 TK dulu dah melayang-layang pantun minta maaf. Grup WA kawan SD dulu dah bertubi-tubi pantun datang minta maaf. Orang jauh yang kita jarang ketemu dah minta maaf. Yang tiap hari bertemu kadang-kadang belum juga minta maaf. Itu balik. Pak Ustaz, kalau saya tak minta maaf Pak Ustaz, masuk Ramadan tak sah puasa saya? Sah. Tapi kenapa saya minta maaf? Untuk menjaga pahala. Karena Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Banyak orang berpuasa, dia tak mendapatkan apapun juga. Kenapa tak dapat? Habis pahala puasa oleh kekotoran jiwanya tadi. Yang terakhir, nomor 5, fikih-fikih Ramadan mesti kita betul-betul memahami. Apa contoh fikih Ramadan Pak Ustaz? Saya buatlah istilahnya ada puasa, berniat, jangan lupa. Man lam yujbi isyam bil lail fala siyamalah. Siapa yang tak berniat di malam hari maka tak ada nilai puasanya. Kalau kita berniat Ustaz semalam saja di malam pertama, lalu kita niatkan untuk 1 bulan, ada memang ulama membolehkan. Tapi yang paling afdal, puasa pertama dengan puasa kedua beda. Puasa kedua dan ketiga beda lagi harinya. Puasa ketiga dan keempat beda lagi harinya. Jadi kalau beda, tentu beda pula niatnya. Puasa hari pertama, niatnya di malam pertama. Puasa hari kedua, niatnya di malam kedua. Apa susahnya berniat? Makin banyak berniat, makin banyak pahalanya. Memang ada ulama menyebutkan niat pada pertama diborong untuk sebulan ke depan. Tapi biasanya kita otomatis kalau sudah sahur itu otomatis niat datang sendiri. Niat datang sendiri. Itu otomatis. Kalau kita sahur itu otomatis kita berniat untuk puasa besok. Apalagi televisi zaman sekarang, Masya Allah. Begitu kita sahur buka televisi, itu niat puasa, bahkan ada yang keroncong iramanya, ada yang dandut, ada yang selorok Malaysia. Nah itu semua itu maksudnya. Nawa itu saumaladin, lain-lain mah. Jadi kita ada bisa di situ. Nawa itu saumaladin.
Niat. Setelah itu apalagi ada puasa, sahur jangan sampai tinggal. Walaupun kaum muslimin, kaum muslimat tidak wajib, tapi barokah. Kata Nabi, beda puasa kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tak sahur, kita sahur. Orang Nasrani juga puasa. Mengapa mereka tak sahur? Kita mesti sahur. Itu beda puasa kita dengan orang Yahudi Nasrani, di antaranya sahur. Bahkan apa kata Nabi? Tasahharu walau bijur'atin min ma. Sahurlah walau hanya seteguk air. Jangan sampai tak sahur walaupun hanya minum seteguk air. Dan sahur itu jam berapa Pak Ustaz? Kita sudah sama-sama tahu. Kalau dapat di ujung-ujung waktu. Salat subuh jam 5, sahur 4.30 atau 4.45. Begitu Nabi suruh. Tapi tergantunglah porsi makan kita masing-masing. Kalau 6 kali tamu jam 3 sudah mulai sahur. Tengok makan kita masing-masing. Yang 4.45 itu yang makan 2 suap 3 suap, langsung minum teh atau air panas. Itu bisa jam 4.45. Tapi kalau ada yang sahur seperti ini 6 kali tambahnya. Kemudian makanan-makanan yang waktu maghrib tak selesai itu diselesaikan semuanya ketika sahur. Itu jam 2 dah mulai sahur. Bakwan maghrib tadi, risoles maghrib tadi, semangka sisa tadi, pokoknya finishnya sahur itu lah. Itu jam 2 dah mulai itu. Karena kalau tidak nanti azan berkumandang, kawan masih sahur juga. Ada yang kuat makan sahurnya. Bahkan sisa-sisa maghrib itu yang dituntaskannya waktu sahur itu lah, cendol, waktu sahur itu lah apanya, limit terakhir. Nah, itu sahurnya dipercepat. Sahurnya dipercepat. Tengok ukuran makan masing-masing. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Kalau adab berikut kata Rasulullah, berbuka dipercepat. 6.20 berbuka. Berkumandang azan, usah tunggu lagi langsung. Jangan nanti berbuka lah bang, abang yang 7 masih tahan. Insya Allah pulang terawih masih tahan juga. Itu tak boleh. Begitu 6.20 azan berkumandang langsung. Adinda kita yang tukang azan mana? Adinda, umpamanya nanti berbuka 6.20. Minum air langsung azan. Karena ada jemaah ini di rumahnya tak ada radio, atau ada radio channel tak jelas. Walaupun jam rumah dia 6.20, dia takut nak berbuka sebelum dengar azan. Jadi pas 6.20 minum air azan cepat. Karena ada pula tukang azan di masjid ini makan bakwan pula dia. Makan kolak pula dia. Awak nunggu azan dia. Dia yang diantarkan jamaah itu dilimpasin semua itu. Baru dia azan. Awak nunggu dia azan. Memang jam di rumah ada 6.20. Cuma kalau tak azan tak sedap pula, awak tunggu azan dia. Yang diantar jamaah itu dimakan semua dulu baru azan. Saya di masjid saya ada jamaah itu emosi dia. Ini saya jujur nih. Bahkan saya dulu waktu jadi gorim mengalami 7 tahun jadi gorim. Jadi ada mahasiswa itu begitu 6.20 kan umpama ada buka. Ini yang bilang sempat pula merokok agak 2-3 isap dulu. Pas maghrib itu datang jemaah, langsung copet azan sendiri. Kami nunggu azan maang. Memang jam kami dah sampai 6.20, tapi kalau tak azan tak sedap katanya. Marah besar dia sama gorim itu. Nah, ini saya bilang tadi, minum langsung azan. Usah lengkap yang nanti makan baru azan, dia mahal ini lapar besar. Tapi apa maksud saya? Berbuka kata Rasul dipercepat. Artinya kalau berbuka insya Allah lah. Kalau berbuka itu waktu yang paling kita jaga biasanya. 5 azan di bulan Ramadan itu azan maghrib itu paling favorit kita. Kalau azan isya ya biasa ya. Azan subuh biasa-biasa. Apalagi azan zuhur ya, azan asar. Baru tidur dah azan. Apa kita bilang? Cepat aja. Tapi kalau maghrib lambat aja. Kaum muslimin, kaum muslimat itu namanya ada puasa yang membatalkan, kemudian kaum muslimin yang mengurangi pahalanya kita sudah tahu semua. Semoga
badan sehat, umur sampai ke Ramadan tahun ini. Inilah Ramadan yang terhebat insyaallah dalam hidup kita. Tadi saya katakan, hari terbaik berbuat baik, hari terakhir. Kita tak tahu, buat itu hari terakhir. Ramadan terbaik bukan Ramadan tahun depan. Kalau umur sampai badan sehat, inilah Ramadan terbaik kita. Moga-moga tercatat nama kita sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin jemaah. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kaum muslimin, kaum muslimat, saya udah 2 bulan tak datang ini. Waktu bulan November, bulan Januari, pas keluar, Masya Allah, semacet-macetnya. Sampai di Rio Pos orang azan maghrib. Asing dah ya, saya depan masjid itu lagi salat maghrib. Yang depan Rio Pos, Masjid Al-Huda. Tak jadi saya ke sini. Bulan kemarin saya keluar kota. Kemudian ada pula jemaah nanya-nanya juga, perlu juga saya sampaikan, Pak Ustaz kemarin ikut caleg, Pak Ustaz terpilih ya Mak, cuma tak duduk. Kok bisa Pak Ustaz? Yang milih tak banyak. Kaum muslimin, kaum muslimat saudara yang berbahagia, ini yang bisa kita sampaikan pada subuh kali ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.